siapa sebetulnya. Tapi dia yang mengaku melihat itu jenazah. Seru juga ini kasus ini. Semakin kesini semakin sering para ahli dan jaksa itu diundang di podcast-podcast, makin banyak karakter yang diomongkan ya, dihadirkan. Sampai ada bawa nama Amelia yang katanya dokter Amelia atau siapa itu yang melihat jenazahnya merah, padahal sebenarnya bukan dokter dan nggak pernah ada di dalam persidangan. Ada juga dokter Musafa yang katanya melakukan otopsi, padahal di BAP-nya juga dia tidak ada dan tidak dihadirkan juga di sidang. Lama-lama ini ada siapa lagi ini karakter yang di-unlock ya? Ini makin lama makin ngarang atau gimana ya? Soalnya yang kemarin kan udah clear ada yang ngarang, udah terbukti itu ya. Yang katanya juga si Freddy itu yang katanya Jessica udah datang 3 hari sebelumnya di kafe dan ternyata diklarifikasi keliru. Nah ini nanti karakter-karakter baru ini mulai dari Amelia sampai dengan dokter Musyafa katanya ini beneran nggak nanti jangan-jangan mencela-mencela lagi, diralat lagi kalau katanya salah baca atau apa, atau salah baca atau salah ngarang nih. Waduh ini perlu diklarifikasi juga ini ya, soalnya ini bener-bener koslet ya, nggak sinkron antara yang di persidangan dan yang baru-baru ini. Dan di setiap podcast itu selalu berubah-ubah ya kesaksiannya ya. Gak tahu nanti lama-lama ada tokoh baru, mungkin Naruto atau mungkin Arjo mungkin ditambah-tambahkan, gak tahu juga ya. Buat nyambung-nyambung nilai sendirilah para netizen. Aku yakin netizen semuanya udah pada cerdas kok ya. Dan kemudian saya konfirmasi juga ke Krisnamur. Muter-muter udah kayak gangsing. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Kemarin lantang banget ngomongin katanya sebelum kejadian 3 hari udah ke situ si Jessica. Katanya dulu kan kemarin ngomong begitu kan. Sekarang ditanya sama reporter beda lagi jawabannya. Lah coba kalau begini gimana orang gak emosi gitu loh. Hah? Kok bisa sih bener-bener jadi profesor? Gue mah bingung ya Allah ya Robi. Kayak gak ada orang yang lebih pinter aja gitu loh. Paham gak sih lo pada netizen ha? Sampai keringet dingin loh gue nontonin orang. Karena ngomongnya tuh lantang banget gitu ya. Seakan-akan tuh tahu semua gitu. Ya sih memang betul kita belum paham pasti Jessica-nya bersalah atau enggak gitu ya. Tapi dengan adanya kejanggalan-kejanggalan begini, terus orang pada salah ngomong, suka ngomongnya keceplosan, jadi semakin yakin gitu loh. Kalau hukum tuh tumpulnya ke bawah bukan ke atas. Kok bisa sih orang yang punya apa ya, yang punya mungkin pangkat atau tanggung jawab kok bisa sih gitu ya, seceroboh ini gitu loh. Astagfirullahaladzim, cuman karena hebat. Kenapa kok seolah-olah sianida yang terus ditekan harus ada sianida? Dan ini aneh sekali. Kalian baca di situ ada kesimpulannya adalah pemeriksaan luar, berarti bukan ada otopsi ya, hanya pemeriksaan luar di mana tidak ada perlukaan. Nah, yang kedua adalah bibir bagian dalam kebiruan. Ini sangat aneh ya. Kenapa? Kita ketahui bahwa keracunan sianida maka berwarna merah, bukan kebiru-biruan ya. Kemudian yang ketiga teman-teman lihat ini ya. Di situ tertulis bahwa mukosa lambung yang erosif dan ulceratif. Gambaran ini diakibatkan oleh bahan yang berbahaya dan korosif. Oke ya, kita garis bawahi berbahaya dan korosif. Nah, kita juga lihat apa kata Pak Jaksa terhormat yang kemarin. Saking banyaknya racun yang dia minum. Oke, tit ya. Jadi jelas bahwa racunnya banyak ya, racunnya banyak kemudian mengerosif lambung. Pertanyaannya saya simple. Jika memang lukanya lambung itu karena sianida yang korosif, mengapa dari mulut sampai ke lambungnya dan tenggorokan itu tidak ada lukanya? Kan aneh. Kalau racunnya banyak, korosif, tentunya yang dilewati pun juga akan luka. Pak Dokter Jaya ini bilang bahwa temannya yang melakukan pemeriksaan itu bilang bahwa ada sel imunitas kronis. Nah, jadi kemungkinan itu adalah lambungnya yang luka itu akibat penyakit kronis. Wis, aku tunjukin ya data ya. Ini di Amerika di tahun 2007. Terdapat 247 kasus keracunan sianida, di mana yang pindah alam ini ada 5 orang.
Lalu di tahun yang sama, tahun 2007, jumlah pasien yang pindah alam karena gastritis atau mah ada 275. Nah, jadi kenapa nih ya yang jelas-jelas banyak kasusnya berupa gastritis kronis itu kok nggak dicawe-cawe ya? Kenapa kok seolah-olah sianida yang terus ditekan harus ada sianida? Dan ini aneh sekali. Oke, aku bukan jaksa, aku bukan hakim, aku nggak bisa menentukan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Cuman dari data-data ini itu bagi saya sudah sangat janggal. Dan saya juga setuju dengan senior saya ya, Dr. Jaya, no otopsi, no. Saudaraku, ada kabar gembira ya, ada kabar gembira seorang ahli ini akan melakukan perbandingan terhadap ahli yang dihadirkan di pengadilan negeri terkait dengan kasus Jessica. Ini sangat diharapkan ya oleh seluruh pihak, termasuk para netizen, termasuk Anda semua yang berharap akan ada bukti baru terkait dengan kasus Jessica Wongso. Namun sebelumnya, sahabatku, saya akan memberitahukan ya bahwa saya memiliki kacamata ini, kacamata juga yang saya pakai, kacamata ini ya, dan ada juga kacamata ini ya. Saya bebas menggunakan kapan saja dan tidak perlu dipertanyakan. Oke, kehadiran daripada saksi ini sebenarnya akan menguji sejauh mana kebenaran terkait dengan IT CCTV yang dijadikan barang bukti ketika Jessica sidang di pengadilan. Ya, semoga saja ini akan memberikan kesaksian baru, bukti baru untuk mengupayakan bagaimana agar Jessica dapat bebas. Sebelumnya, mari kita simak pernyataan ahli ini ketika podcast di sebuah YouTube ya, sebuah channel YouTube. Mari kita lihat. Pengadilan, saya bilang siapapun yang pakai di pengadilan saya turutin ke kamera ya. Hati-hati, kalau nanti saksi ahlinya itu ketemunya sama saya bongkar, jangan sampai malu. Pokoknya jangan gunakan data ini untuk ke pengadilan, akan malu. Karena Abah berpikir bahwa itu bukan tangan Jessica. Bukan berpikir, udah data yang ngomong. Saya ngomong di sini nggak main-main, udah data yang ngomong. Oke. Nah kalau kita bisa ada di situ sekarang dengan potongan yang kayak gini, harusnya juga bisa menggambarkan yang kejadian-kejadian tidak kelihatan. Kalau ahlinya pintar, bener ahli dia kasih dia untuk diungkap kepada pengadilan demi hukum, tayangkannya dua layar. Ini dari kamera ini dari kamera itu. Yang nggak kelihatan dari kamera itu, gerakan dari kamera ini nggak kelihatan. Oh, ketutupan daun dikit lah, dari sana ketutupan tas, tapi minimal gerakannya ada yang sama dari bayang-bayangan. Saya ngeliat tangan dia ada sempat lewat di balik daun, nggak kelihatan kan? Tapi dari sini nongol, di balik daun, dari situ nongol. Nah ini bisa kita hitung durasinya, gerakannya, naiknya, nanti di situ diukur. Nah waktu disinkronkan itu kelihatan. Oh ini benar. Iya, misalnya benar gerakan same time. Bener, same time, jam berapa, tanggal berapa kejadiannya. Kan dibilang itu cuma di scope sampai di zoom banget nih. Udah di zoom banget, kemudian sampai jamnya aja nggak ketahuan kejadiannya. Bagaimana itu dia bisa memastikan kejadian di hari itu dan jam keberapa. Oke. Bayangkan itu channelnya ada 17. Ada 17 CCTV. 17 CCTV. Channel. Saya ngomong channel. Channel itu berarti 17 CCTV kan? Berarti 17 yang nyorot kan? Lebih more. Karena kenapa saya ngomong gini deh? Izinkan saya jelasin dikit ya. Jadi bahwa kalau yang dilaporkan kepada TV yang tertentu lah yang mengupas saya itu, dibilang kameranya ada 2-3 biji yang di sini diolah. Saya bilang, siapa bilang kameranya nggak sejumlah gitu? Ya ada yang bilang 9, enggak kayak gitu. Roy ngomong ada 14, saya bilang enggak, ada 17 minimal. Kenapa saya bisa ngomong 17? Saya meyakini saya nggak ikutan di sana, saya nggak ada itu jadi saksi ahlinya. Tapi file yang dipermasalahkan ini keluarlah di koran-koran. Ada satu file dipermasalahkan, nama filenya ch_17 ya, kemudian 15.11-16.17. Apa itu artinya? Jam 15.11 sampai 16.17 itu potongan filenya. ch17 channel ke-17. Ya kan nggak mungkin suatu file tanpa menyebutkan channel. Kalau enggak ini filenya akan bingung. Itu bukan file dari CCTV.
pasti dia akan selalu memberitahukan channelnya. Dan nanti itu bisa disinkron nama file dengan kontennya. Nah, tanpa saya melihat videonya, saya hanya ngeliat nama filenya saja. Setelah saya lihat nama file di sini, oh dari kayak gitu tinggal saya runut ke hal yang lain. Berarti apa? Berarti ada 17 minimal kan? Could be more, karena bisa misalnya 4x4, 5x5, 3x3 kan layar kan? Gitu loh ditampil, atau kemudian ada yang tidak ditampilkan. Nah, dari sejumlah segitu, nggak bayangin masa iya dengan ada 17 channel, kemudian yang bisa ketahuan hanya 2 biji doang, hanya ada pintu masuk sama kemudian yang dari jauh. Sementara yang namanya rekaman itu pasti dari berbagai sisi kan? Bahkan yang dibilang visual tangan ini doang yang kelihatan tangan cuma beberapa detik, perhatikan rekamannya, begitu sangat zoom. Nggak mungkin suatu kafe itu men-zoom suatu meja tok. Emang dia mau curiga satu meja akan kejadian sesuatu? Enggak, pasti wide. Ya di covernya itu pasti lebar. Dan potongan video tersebut sudah di zoom sendiri seperti itu. Iya, dari situ kemudian di zoom kembali. Jadi pas saya lihat, oh ini kenapa nih nggak mungkin, tapi kenapa nggak diulas? Nah, kalau dibilang ditahan, katanya bahwa ini ditahan, nanti umpamanya kalau ketahuan malah akhirnya langsung dihukum mati. Kalau disumpetin berarti bisa hukum seumur hidup, pengen disisain kan gitu. Di TV kan ngomong gitu. Nah, sekarang kita ngomong, hebat dong dia bisa punya apa, punya orang dalam di surga sana, bisa ngatur sampai orang hukum matinya bisa diundur segala. Enggak lah, namanya seseorang saat dia berkasus itu pasti dia akan mengajukan hal apapun yang terbaik, Ahli ini bahkan menantang ahli dari forensik Polri yang terkait dengan CCTV, bahkan memberitahukan bahwa awas ya nanti kalau saksi ketemu dengan saya katanya. Dan ini sangat mengagetkan. Ya mudah-mudahan saja ada bukti baru yang dihadirkan. Yang saya sesalkan, kenapa ahli ini tidak dihadirkan menjadi saksi kala itu ya, menjadi saksi kala itu. Kita akan menunggu aksi daripada ahli ini ketika proses hukum akan dibuka kembali. Demikian.